Itu apa tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, tolong dirapikan dulu bangkunya, dicek sampah-sampahnya. Ganti Pak. Pak itu. Oh Pak. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran, tolong Bapak memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa percaya masih. Berdoa, baik. Berdoa selesai. Baiklah, makasih kepada kakak kelas. Coba. Sebelum kita memulai pelajaran pada sore hari ini, kita akan melakukan absen terlebih dahulu. Dari Matu Sadia, Berlian, Hadir Pak. Julmaida, Hadir Pak. Yosri, Hadir Pak. Milari, Hadir Pak. Meti Samanda, Musnita, Ulan, Hadir Pak. Parantika, Hadir Pak. Yani, Dua. Ririn, Izin Pak. Izin Pak. Diana, Hadir Pak. Didan, Afridika Fernanda. Izin Pak. Mana dia? Cabut. Cabut. Cabut Pak, cabut. Udah 3 kali ngomong sama bapak, tolong diingetin lagi ya. Ya Pak. Oke Pak. Putri Ramadhani, Hadir. Duna Zizia, Hadir Pak. terakhir Febri dan Diana Sababala. Sakit Pak. Sakit. Pak. Izin Pak. Oke, saudari Tantri. Baiklah. Pada mata pelajaran kita hari ini kita akan membahas yaitu tentang karya 3.8 tentang menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan kebudayaan pada masa kerajaan Islam di Indonesia, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat masa kini. Jadi kita pada hari ini akan membahas tentang kerajaan Islam. Ada yang tahu kerajaan Islam pertama di Indonesia? Oke, pandai ya. Jadi sebelum kita membahas tentang kerajaan Islam di Indonesia, materi kemarin yaitu tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada berapa teori? 4 Pak. Ada yang bisa disebutin? Angkat tangan. Ya Pak. Ya, sudah dari kita. Yang pertama teori Makkah, yang kedua Gujarat, yang ketiga Persia, yang keempat Cina. Oke, terima kasih tepuk tangan yang sudah dari kita. Oke, pembahasan kita yaitu tentang kerajaan Islam. Ada yang tahu kerajaan Islam tertua di Indonesia? Samudra Pasai. Hampir betul? Bagus sekali saudara-saudara. Oke, kita akan menampilkan. Nah, ini adalah peta Indonesia. Di manakah letak kerajaan Perla di dalam peta Indonesia? Ada yang tahu? Ada yang bisa menunjukkan? Itu Ke depan, yang bisa menunjukkan silakan ke depan. Ya, sudah bisa. Di mana coba letaknya? Coba ditunjuk, saudara bisa. Yang ini Pak. Itu nama provinsinya Pak. Kelihatan Sumatera. Oke, karena infoxnya. Berla itu tulisannya Pak. Jadi Pulau Sumatera. Oke, terima kasih dari Reza. Silakan duduk. Nah, inilah tadi yang ditunjuk oleh rekan kita yaitu kerajaan Perla. Yang mana kerajaan Perla terletak di ujung Pulau Sumatera, dekat Gayo, Nanggur, dan oke, selanjutnya. Nah, ini dia kerajaan Perla. Latar belakang berdirinya kerajaan Perla. Ada yang tahu latar belakang berdirinya kerajaan Perla? Ada yang tahu? Presiden, Pak. Maju lurus di atas. Ada yang tahu? Perlu Bapak share materinya. Ada yang tahu nggak? Kita dulu Astagfirullahaladzim. Jadi, Bapak akan menjelaskan itu latar belakang berdirinya kerajaan Perla. Kerajaan Perla berdiri pada tahun 804 Masehi, di mana letak kerajaan Perla berada di ujung Pulau Sumatera, yaitu Pulau
Aceh. Nah, awal berdirinya kerajaan Perak itu dimulai karena pedagang dari Arab. Nah, seperti materi sebelumnya yaitu ada beberapa teori yaitu teori Arab, Gujarat, Cina, Persia. Nah, dari perdagangan Arab inilah kerajaan Perak berdiri karena kerajaan Perak menjadi salah satu pusat jalur perdagangan yang amat pesat pada kala itu. Oke, pada masa itu terdapat 100 nahkoda dari Arab yang bernama nahkoda kekhalifahan yang dipimpin oleh Ali bin Muhammad bin Ja'far Shadiq. Pada masa itu perdagangan di kerajaan Perak yang mengakibatkan kerajaan tersebut berdiri dan para pedagang Arab pun singgah pada kerajaan Perak untuk menunggu angin muson barat. Nah, dari para pedagang Arab, Ali bin Muhammad bin Ja'far Shadiq menikah dengan pedagang Arab pula, tidak menikah dengan penduduk pribumi, menikah dengan Mahdum Tansuri dan lahirlah seorang anak yang bernama ada yang tahu Sultan Alaidin Said Maulana Abdul Aziz Shah. Siapakah dia? Bagus, tidak. Nah, ini dia. Kesultanan Perak adalah kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara yang berdiri pada tahun 840 Masehi. Nih, letaknya pada wilayah Perak Aceh Timur yang sudah ditunjuk juga oleh Saudari Liza. Selanjutnya, nih, ada yang tahu ini siapa? Sultan Alaidin Syahid Maulana Abdul Aziz Shah. Siapakah dia? Benar, Pak. Siapakah dia? Sultan apa tadi Tuan? Sultan Alaidin Syahid Maulana Abdul Aziz Shah. Siapakah Sultan Alaidin Shah? Yang menerima agama Islam. Yang menerima agama Islam? Yang menyebarkan agama Islam. Ini dia. Sultan Alaidin Said Maulana Abdul Aziz Shah. Dia lahir dari seorang pedagang Arab yang pertama tadi. Dia menjadi sultan pertama pada kerajaan Perak. Nah, pada sistem kerajaan Perak terdapat 20 sultan yang pernah memimpin kerajaan Perak. Siapa aja raja-raja? Nah, inilah silsilah kerajaan atau raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Perak dari zaman 840 Masehi sampai 1292 Masehi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nih. Yang lain? Udah tahu semua? Yes. Oke, kita next kepada puncak kejayaan. Ada yang tahu puncak kejayaan kerajaan Perak terjadi pada tahun berapa? Ada yang tahu? Kita enggak? Pak. Oke, saudara-saudara. 12.30 sampai 12.67, Pak. 12.30 sampai 12.67. Pada kesultanan siapa? Bentar Pak pikir. Sultan Mahdum Alauddin Malik. Betul. Aku harus berdiri dulu. Pak, kan Pak? Kan tadi kurang apa? Ini dia. Puncak kejayaan kerajaan Perak terjadi pada masa Kesultanan Mahmud Alaidin Malik Muhammad Amin Shah kedua Johor. Kenapa pada masa Sultan beliau menjadi kejayaan kerajaan Perak? Ada yang tahu alasannya kenapa? Karena pada saat itu menjadi sultan antara tahun itu. Tahun itu? Tahun apa? Gak tahu. Karena pada zaman Sultan Mahmud Alaidin Malik Muhammad Amin Shah kedua Johor terjadilah sistem pemerintahan yang sangat amat baik. Nih guys. Nah, di mana pada saat Sultan
Mahdum Alaidin Malik Muhammad Amin Shah kedua-duaan melakukan politik persahabatan dengan negeri-negeri tetangga yang menikahkan dua orang putrinya dengan raja kerajaan Malaka yang menyebarluaskan ajaran pendidikan Islam dan dakwah. Selain itu, ada yang tahu kenapa kerajaan Perlak berjaya pada masa Sultan Mahdum Alaidin Malik Muhammad Shah? Selain faktor politik dan juga persahabatan, ada yang tahu? Ekonomi. Mulai faktor apa lagi? Sosial. Sosial. Faktor apa lagi? Politik, pendidikan. Yes. Ekonomi. Yes. Jadi salah satu puncak kejayaan kerajaan Perlak itu karena perdagangan kayu yang bernama kayu Tourla, di mana kayu tersebut digunakan sebagai salah satu bahan baku untuk membuat kapal-kapal yang digunakan sebagai jalur perdagangan. Oke, kita next selanjutnya. Nah, peninggalan kerajaan Perlak. Yang tahu ini makan siapa? Sultan Al-Afrin Sultan dan istrinya Putri Permata Terletak di mana? Jawa. Salah. Aceh. Nah, benar saudara ini. Oke, kan kita membahas tentang Pulau Sumatera. Nih peninggalan yang kedua itu apa tuh? Stempel. Stempel pada kerajaan Perlak seperti inilah. Pada zaman Perlak, kerajaan Perlak telah memberikan atau membuat stempelnya sendiri sebagai salah satu bukti peninggalan kerajaan Perlak. Dan terakhir apa ini? Koin uang logam sebagai salah satu alat pembayaran yang masa kemunduran. Ada berapa faktor masa kemunduran kerajaan Perlak? Ada yang tahu anak? Ada yang tahu? Satu. Berapa? Apa? Kemundurannya? Ya. Ekonomi Pak. Terjadi berapa faktor kemunduran yang menyebabkan kerajaan Perlak runtuh? Ya, saudari Yulan. Perbedaan aliran Islam yakni Sunni dan Syiah. Terus? Serangan dari kerajaan Sriwijaya. Oke, baik. Aplaus untuk saudari Yulan dulu. Nah, ini dia yang dijelaskan. Perbedaan aliran Islam yakni Sunni dan Syiah, padahal mereka adalah kerajaan yang memiliki aliran beragama Islam. Nah, kenapa mereka bisa sesama aliran Islam bisa menjadikan runtuh atau meleburnya kerajaan Perlak? Karena kedua aliran ini pada zaman Utsmani Abbasiyah mereka tidak senang terhadap kaum Syiah. Oleh karena itu kaum Sunni dan kaum Syiah melakukan perang saudara. Yang kedua yaitu karena serangan dari kerajaan Sriwijaya. Ada yang tahu alasan kenapa kerajaan Sriwijaya menyerang kerajaan Perlak? Pak. Oke, sudah Farhan. ingin memperluas daerah kekuasaan Pak. Benar. Yang lain? Ada yang tahu? Oke, yang disampaikan oleh saudara Farhan tadi betul ya. Karena kerajaan Sriwijaya ingin memperluas kekuasaan sehingga ingin menguasai kerajaan Perlak. Di selain itu, karena kerajaan Sriwijaya ini iri hati terhadap perkembangan pesat perekonomian di Perlak, yang mana kerajaan Perlak menjadi salah satu pusat perdagangan yang ada di Pulau Sumatera. Oke, baiklah. Bapak akan membagi 3 kelompok kepada rekan-rekan atau anak kepada anak. Ya, silakan kalian membentuk kelompok beranggotakan 4 orang. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nah, pas. Tapi 5. Geraknya kok begitu? Iya, sekarang 3 kelompok. 4 ya. 4. Kelompok 1 biar ada kelompok 2. Tidak, Zulkaidah, Anita, Putri dan Liza kelompok 3. Nah, silakan duduk, kursinya tolong. Duduknya berikan. Tiga kelompok dari Diana.
dari ini? Iya Kak. Apa aja tugas dari kelompok yang akan dibentuk? Ya, nih kelompok 1 akan membahas tentang latar belakang berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Oke, silakan dicari. Kelompok 2 akan membahas tentang puncak kejayaan masa Kerajaan Samudra Pasai. Dan kelompok 3 akan membahas tentang kemunduran Kerajaan Samudra Pasai. Oke, inilah tugas kelompok. Bapak berikan waktu 7 menit, 10 menit. Dan persilahkan nanti setelah selesai presentasikan hasil kelompok kalian. Bisa dimengerti? Kak. Oke, sudah belum? 1. Nomor 2. Nomor 3. Oke, kita tunggu nomornya ya. Susah. Udah belum? Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Ya. Ini lagi. Ya.
memberikan hasil kelompoknya perwakilan. Maju ke depan. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu latar belakang berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai dijadikan tempat pemasaran barang-barang dari timur. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil pada abad ke-13. Nazimuddin Al-Kamil adalah seorang laksamana laut di Mesir. Itulah dari kami. Oke, hapus dulu untuk kelompok 1. Perwakilan nomor 2. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 yang dimana tugas kelompoknya yaitu puncak kejayaan masa Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama yaitu di bawah kepemimpinan Sultan Malik At-Tahir II atau disebut dengan Sultan Ahmad, di mana kejayaannya dibuktikan dengan adanya catatan Marco Polo yang menyebutkan bahwa pusat perdagangan yang sangat berkembang pada saat pemerintahannya. Dilihat dari banyaknya saudagar dari penjuru dunia seperti India, Arab, Cina yang datang untuk berniaga ke Samudra Pasai. Sekian, terima kasih. Upload dulu untuk kelompok 2. Oke, next ke kelompok 3. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami yaitu tentang kemunduran Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran akibat yang pertama konflik keluarga, yaitu terjadi pada abad ke-14 di mana terjadinya perang saudara dan perebutan kekuasaan di dalam istana. Untuk itu, penyelesaian konflik Sultan Pasai mencari bantuan ke Kerajaan Malaka yang awalnya membuahkan hasil. Akan tetapi, bantuan dari Kerajaan Malaka pada akhirnya membawa dampak lain yang membuat Kerajaan Samudra Pasai semakin dekat pada keruntuhannya. Penyebab yang kedua yaitu diserang Kerajaan Majapahit. Samudra Pasai yang berhasil menjadi pusat perdagangan strategis di Selat Malaka membuat Kerajaan Samudra Pasai berambisi dengan cara menyerang Kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga yaitu Kesultanan Malaka berdiri. Kerajaan Malaka berdiri pada awal abad ke-15 yang membuat munculnya pusat politik dan perdagangan baru di Malaka, yang lokasinya lebih strategis dibandingkan Samudra Pasai. Yang terakhir yaitu disebabkan diserang oleh Portugis. Kerajaan Samudra Pasai runtuh adalah karena ada serangan dari Portugis pada awal abad ke-16 yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque yang menyerang Malaka dengan membawa kekuatan 15 kapal dan 16.000 pasukan. Sekian, terima kasih. Oke, kelompok dari kelompok. Beri upload dulu untuk kelompok terakhir. Nah, setelah berakhirnya tugas kelompok, silakan dulu dirapikan baris abangnya ada ke depan. Oke, berakhir pula pelajaran kita pada hari ini tentang kerajaan Islam di Indonesia. Silakan saudara Farhan untuk menyimpulkan materi pada siang hari ini. Baik, saya akan menyimpulkan. Ini yang jangka mendadak ya Pak? Ya. Dari materi Bapak tadi yang menjelaskan tentang kerajaan berlaku, kami jadi mengetahui itu Pak, yang dulunya kami cuma tahu Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama, sekarang udah tahu, oh jadi lebih dulu kerajaan berlaku itu. Ya. Itu raja-raja yang berkuasa di kerajaan berlaku yang membawa kerajaan berjaya pada masa 1230 sampai 1267 jadi Pak. 1292. Ya, 1292. Mungkin dari semua itulah kesimpulan dari saya Pak. Oke, terima kasih beri aplaus dulu saudara Farhan. Oke, berakhirnya pelajaran kita pada hari ini disimpulkan juga oleh rekan kita atau saudara Farhan. Bapak akan memberikan tugas kepada Ananda semua, tugas tentang
kita besok akan membahas yaitu tentang Kerajaan Samudra Pasai. Silakan Ananda resum tentang sistem sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan Kerajaan Samudra Pasai. Oke, sudah paham tugasnya? Oke, telah selesai. Berakhir pula pelajaran kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita membaca adalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti takut ada ilmu. Ini videonya biar aja lah.